Bacaan kita hari ini Matius 27 ayat yang ke-57 sampai 66. Perikop kita ada dua, yaitu Yesus dikuburkan, kubur Yesus dijaga. Matius 27 ayat 57 sampai dengan 66. Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan dia kepadanya. Yusuf pun mengambil jenazah itu, mengapaninya dengan kain linen yang putih bersih, lalu membaringkan dia di dalam kubur yang baru miliknya yang dibuat di bukit batu. Sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, ia pun pergi. Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa sewaktu hidup si penyesat itu berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Penyesatan yang terakhir akan lebih buruk daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Menghadapi kehilangan dan kematian, tentu sedih. Namun ketika saya membaca narasi kisah sengsara Tuhan Yesus, kesedihan itu akan bertambah lagi. Kesedihan ini akan menjadi menyedihkan. Mengapa? Bayangkan, Anda dan saya jadi murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Ada guncangan batin ketika melihat guru Tuhan dan orang yang kita cintai menanggung penderitaan, memikul salib sampai matinya, dan kita tidak bisa melakukan apapun. Kita hanya menonton dari jauh. Dan digambarkan hanya murid-murid perempuan mungkin yang melihatnya dari dekat. Bayangkan kita punya orang tua, katakanlah, atau orang yang kita sangat cintai. Dia sakit,
Dan kita nggak berdaya. Tidak bisa melakukan apa-apa terhadap orang yang kita cintai itu. Kita tidak punya uang. Kita tidak punya kenalan. Kita tidak punya cara untuk menolongnya. Dan membiarkan orang yang kita kasihi, yang kita cintai itu sekarat lalu mati. Gimana perasaan? Sedih. Dan lebih menyedihkan. Ketimbang kita sudah membawanya ke dokter. Memasukkannya ke rumah sakit yang bagus. Kita membiayainya. Lalu kita sempat merawat, menyuapinya, menemaninya untuk terapi agar pulih. Mungkin jangka waktunya lama. Terus orang yang kita cintai ini dipanggil pulang juga. Barangkali kita sedih, tapi kita akan mengatakan, aku sedih, tapi aku sudah puas melayaninya. Melakukannya dengan yang terbaik. Lalu kita membelikan petinya, memilih rumah duka mana yang dipandang baik, memulasaranya, mengadakan kebaktian, penghiburan. Di situ hati kita dikuatkan, dihibur. Tapi bayangkan kalau kita tidak bisa melakukan apa-apa, tidak sempat menolong, maka ada rasa sesal, rasa sedih. Ditambah ini apalagi, orang yang kita kasihi itu meninggalnya dianiaya. Meninggalnya dibunuh orang. Kita tidak bisa lapor, tidak bisa melakukan apa-apa, tak berdaya. Saya bayangkan inilah yang disebut menyedihkan. Para murid hanya menyaksikan bagaimana Yesus dianiaya. Bagaimana Yesus menanggung penderitaan itu. Dan mereka tidak punya kekuatan untuk bisa dekat saja dengan Tuhan. Apalagi untuk menolongnya. Bayangkan jam 3 ketika Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dan ketika Injil Yohanes mengatakan sudah selesai, tetelestai, aku menyerahkan nyawaku. Jam 3. Ini tidak ada waktu lagi untuk sebuah pemakaman Yahudi yang hari itu juga harus dikubur. Harus dimakamkan. Lewat dari itu, buat mereka ini sesuatu yang bisa menajiskan. Waktunya tinggal 3 jam. Bayangkan tuh, berkejaran dengan waktu. Yesusnya masih digantung, disalib dengan luka yang mengerikan itu. Bagaimana nanti copot paku yang ditancap? Paku itu begitu besar, lukanya begitu dalam. Bagaimana menyebut paku yang di kaki? Ambil mahkota durinya itu. Saya tidak membayangkan.
Para murid itu hanya termangu. Buat orang Romawi ini bukan soal. Biarkan saja tergantung. Nanti ada burung nazar yang biasa memakan bangkai. Mayatnya bisa dimakan. Atau ada serigala, anjing liar yang mendekati ke sana. Ini kan sesuatu yang tragis, yang menyedihkan. Namun di tengah-tengah kesedihan ini, tanpa diduga, ada seorang yang namanya Yusuf dari kota Arimatea. Yusuf digambarkan ia adalah seorang kaya. Dan kalau kita membaca dari Injil Lukas, dia juga bukan hanya kaya, tetapi dia adalah seorang anggota dewan majelis besar. Seorang anggota Sanhedrin, mahkamah agama, mahkamah tinggi. Jadi kita bisa lihat nih, bahwa sebenarnya dalam mahkamah agama itu tidak semuanya sih sepakat untuk Yesus itu dibunuh, disingkirkan. Tapi ada orang yang diam-diam, tapi tidak bersuara. Ini juga kan menyakitkan sebenarnya. Kalau kita punya sebuah kebenaran tapi tak berdaya oleh karena begitu banyak yang tidak sesuai dengan kita. Injil Yohanes mengisahkan bahwa Yusuf Arimatea ini sama seperti Nikodemus. Kita ingat Nikodemus, ia datang malam-malam untuk belajar kepada Tuhan Yesus. Dan dari pelajaran itu yang paling diingat oleh orang Kristen adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yusuf ini sama seperti Nikodemus. Injil Matius yang tadi kita baca, kita menemukannya. Ia juga adalah seorang murid yang diam-diam. Yang tidak seperti Petrus, yang gagah berani. Tapi ujungnya ia menyangkal Yesus. Dalam kapasitasnya sebagai orang kaya, sebagai anggota dewan, ia menghadap Pilatus. Pilatus kan gubernur, wali negeri. Kalau orang biasa tidak mungkin Pilatus akan menerimanya. Dalam kapasitasnya sebagai seorang yang terhormat itu, ia memberanikan diri datang kepada Pilatus. Pilatus, aku mau meminta mayat Yesus. Izinkanlah aku untuk mengurusnya sesuai dengan adat Yahudi. Karena tidak baik mayat itu dibiarkan, bahkan kalau sampai lewat hari ini. Saudara bayangkan, ini Yusuf mengikuti Yesus diam-diam, sembunyi-sembunyi. Kenapa? Oleh karena tadi itu, sebagian besar anggota majelis yang terhormat itu adalah orang-orang yang memusuhi Yesus. Yang menganggap Yesus ini adalah orang yang menodai agama Yahudi. Ini dewan terhormat. Ini majelis tinggi agama.
Yang semua sepakat bahwa Yesus itu harus mati, harus disingkirkan. Ketika Yesus hidup, dia diam-diam. Karena mungkin pertimbangannya banyak hal. Pertimbangan politis, pertimbangan karena takut, dan yang sebagainya. Tapi kini, sesudah Yesus mati, dia terang-terangan datang kepada Pilatus itu. Menurut Bapak Ibu sekalian, tindakannya ini punya risiko nggak? Orang ini dianggap penyesat, dianggap melecehkan, menodai agama, dan harus dibunuh, dan pembunuhan itu sudah terjadi, sudah dihukum. Sekarang dia datang. Aku mau minta mayatnya. Aku mau menguburkan. Di tengah-tengah murid yang lain menyingkir, bahkan menyangkal Yesus. Berisiko enggak? Saya bayangkan ini tindakan berisiko. Kenapa? Pasti teman-teman dia, sesama anggota dari dewan atau mahkamah terhormat itu akan mengatakan, ini ternyata kamu ya pengikutnya juga. Ternyata kamu muridnya juga. Maka gurunya sudah mati, sekarang muridnya juga harus ditumpas. Bukankah itu yang terjadi dengan Saulus, yang seorang Farisi yang awalnya memusuhi orang-orang yang mengikut Yesus. Bayangkan, lama sesudah kematian Yesus itu, orang Farisi masih gencar untuk apa? Untuk membasmi pengikut Yesus. Maka tindakannya ini sungguh berhadapan dengan risiko yang besar. Orang akan melihatnya, kamu ini ternyata antek-anteknya juga ya. Pandangan orang Farisi, orang Yahudi yang membenci Yesus. Bagaimana dengan pandangan orang-orang Romawi? Mereka juga akan berpikir orang Romawi itu kan penjajah. Orang yang saat itu menganggap orang-orang Yahudi ini adalah yang harus dikuasai, ditaklukkan. Dan sekarang yang dianggap rajanya sudah mati, dan sekarang ada orang yang akan mengurusnya. Wah, nanti bagaimana? Kalau gerakan ini akan tumbuh lagi, akan besar lagi. Maka kita bisa melihat posisi Yusuf dari Arimatea ini. Dia mengambil risiko itu. Tidak hanya nih secara psikologis dan sosiologis, bahwa ia berhadapan dengan risiko yang besar, tapi sekarang juga dia harus berhadapan dengan waktu yang tadi mepet sekali, 3 jam. Harus menurunkan mayat Yesus. Diturunkannya. Lalu kemudian dikafani. Yohanes mencatat, bahkan Nikodemus membeli 30 kilo rempah-rempah untuk memulasara jasad Tuhan Yesus. Nah, sementara ini para murid, diwakili murid perempuan itu, mereka hanya terdiam di kubur Yesus. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, apakah Yusuf dari Arimatea dan juga temannya Nikodemus itu kesedihannya lebih sedikit dibandingkan dengan kesedihan para murid?
Oh, mungkin kita akan mengatakan, oh iya pasti. Kan mereka hanya mengikut dari jauh, diam-diam saja. Tapi para murid ini jelas punya pukulan yang lebih luar biasa. Karena mereka tiap hari ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka mengikuti Yesus dari dekat. Saudara, bisa kita punya anggapan begitu. Tapi di sisi yang lain soal kesedihan, itu kan tidak ada parameternya. Kesedihannya lebih besar atau kesedihannya lebih kecil. Tapi saya bisa merasakan kesedihan dari Yusuf Arimatea, dari Nikodemus ini. Kenapa? Kalau kita simak bagian Injil yang lain juga, menceritakan bahwa Yusuf Arimatea ini adalah orang yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Berarti dia adalah orang yang saleh. Dan orang ini menemukan Yesus. Adalah sosok yang membawa kerajaan Allah itu. Yang ia lihat, ia saksikan. Maka ia mau menjadi muridnya. Meskipun diam-diam. Meskipun sembunyi-sembunyi. Ia melihat harapan itu ada. Bayangkan Anda menanti-nantikan sesuatu. Lalu yang dinantikan itu nyata nih, mulai tumbuh. Sehingga mau untuk berguru. Namun ketika itu terjadi, gurunya dibunuh. Pasti ada rasa sedih, kecewa, kehilangan juga. Tidak kurang kesedihan dia dari kesedihan Maria. Sama-sama sedih. Bapak Ibu, kita juga, tadi saya katakan, kita bisa sedih luar biasa ketika menghadapi peristiwa kematian. Namun kita bisa memilah atau memilih dari dua hal ini. Tetap diam, lalu kita diliputi kesedihan itu, kita menjadi orang yang sangat tertekan. Menjadi orang yang begitu kehilangan, sehingga kita menyalahkan Tuhan, dan kita tidak bisa melakukan sebuah karya apapun karena kesedihan itu. Kan ada banyak tipe orangnya seperti ini. Bahkan ada banyak orang yang mau mencelakakan dirinya karena ditinggalkan oleh orang yang sangat ia kasihi, dia cintai. Berkali-kali saya ketika memakamkan atau mengkremasi orang yang meninggal. Maksudnya bukan saya yang memakamkannya, tetapi memimpin ibadah pemakaman itu. Kerap kali ada orang yang aku mau ikut saja. Mau masuk saja. Jangan tinggalkan aku. Ini kesedihan yang luar biasa. Memang ada proses seperti itu. Lalu ada banyak orang yang melampiaskan kesedihannya itu dengan mencari penghiburan di mana-mana. Dengan mabuk, dengan menghibur diri, dengan narkoba, dengan frustasi putus asa. Namun ada tipe yang kedua. Sedih ia, tetapi ia melakukan sesuatu. Seperti Yusuf dari Arimatea. Dengan kapasitasnya, ia melakukan apa yang terbaik untuk orang yang dicintainya, untuk sang guru ini. Maka segala risiko ia hadapi. Dia mau tempuh dengan caranya itu. Nah, buat kita mungkin, ya terus apa yang terjadi dengan apa yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea? Bayangkan ini, kalau tidak ada Yusuf dari Arimatea, berarti tidak ada kubur yang ia beli, kubur yang baru.
Kalau tidak ada Yusuf dari Arimatea, tidak ada jasad yang diturunkan, mayat Yesus yang diturunkan. Kalau tidak ada Yusuf dari Arimatea, tidak ada kain linen yang membungkus mayat Yesus yang ia beli. Kalau tidak ada Yusuf dari Arimatea, bagaimana nanti ada kisah batu kubur itu digulingkan? Karena Yusuf sendirilah yang menutup pintu kubur itu dengan batu yang besar. Oh, mungkin kita akan mengatakan, ya kan Tuhan bisa pakai cara lain. Betul, Tuhan bisa pakai cara yang lain. Tapi narasi inilah yang kemudian menjadi lengkap. Yusuf Arimatea dipakai untuk prosesi nanti esok merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Mungkin pada saat ini Anda dan saya ketika menghadapi kematian, kesedihan itu, kita melakukan apa-apa ini itu tidak mengerti. Tapi nanti maknanya akan terlihat kemudian. Minimal kita mengerjakan apa yang dulu diperjuangkan. Meneruskan imannya. Sehingga kematiannya tidak menjadi sia-sia. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi memang setiap kematian itu, setiap kehilangan itu tidak pernah ada yang mudah. Tapi bukankah kita bisa memilih, meratapi diri dengan kesedihan, atau melakukan sesuatu yang terbaik? Mungkin dengan itu ada risikonya, tapi tidak masalah. Pegang tangan Tuhan. Takut tahu hari esok. Namun kita akan mengerti ketika segalanya telah berlalu. Tuhan Yesus menolong memberkati kita. Amin. Mari kita saat teduh sejenak. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh menghayati kembali kematian Tuhan. Dan apa yang seharusnya kami perbuat di tengah-tengah rasa kehilangan dan duka cita. Kalau Tuhan izinkan suatu kali peristiwa itu menimpa hidup kami, mampukan kami untuk melakukannya seperti Yusuf dari Arimatea. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.